semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 5 mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengajar yaitu Ibu Yani Hendrayani PhD dari Universitas Pembangunan Veteran Jakarta atau UPN Veteran Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan mengenai studi komparatif negara Indonesia dengan negara Denmark dalam hal penegakan etika bisnis. Selanjutnya dipersilahkan kepada para anggota kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Hai, saya Muhammad Aliuddin. Saat ini bekerja sebagai aparatur sipil negara. Perkenalkan, saya Joshua Pamunangan. Saat ini saya bekerja sebagai aparatur sipil negara di salah satu instansi pemerintah pusat. Hai semua, perkenalkan nama saya Aditya Kurniawardana. Saat ini saya bekerja di Biro Umum dan Keuangan bagian pengelola barang milik negara di Satuan Kerja UPN Veteran Jakarta. Hai semuanya, perkenalkan saya Dita Putri Karunia, biasa dipanggil Dita. Saya bekerja di Bank Dana Pensiun BRI atau DAPEN BRI, bagian keuangan. Terima kasih. Hai, perkenalkan, saya Lulu Hana Salsabila. Saat ini saya bekerja di salah satu startup tableware daerah Tangerang yang bernama Karamika sebagai Head of Account Executive, yang dimana di sini job desk-nya untuk melayani customer B2B dan B2C dan juga merencanakan strategi pemasaran yang harus dilakukan oleh Karamika. Salah satu masalah besar yang terjadi di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan suatu masalah yang sangat merugikan suatu negara. Faktanya, korupsi merupakan suatu masalah yang selalu dihadapi pada setiap negara. Indonesia telah memiliki beberapa institusi yang bertugas menegakkan hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana, polisi, jaksa, hakim, dan lembaga permasyarakatan memiliki peranan penting dalam menciptakan penegakan hukum yang optimal pada sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah juga telah membentuk KPK, BPK, BPKP, PPATK, dan melibatkan berbagai institusi untuk memutus mata rantai tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah pertama, masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum. Yang kedua, judicial corruption yang telah mendarah daging. Yang ketiga, belum diimbangi kinerja aparat penegak hukum. Yang keempat, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang multitafsir. Yang kelima, belum seimbangnya penegakan hukum dengan upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Berdasarkan World Justice Project Rule of Law Index 2020 yang menyajikan potret negara hukum di 128 negara dan yuridikasi dengan memberikan skor dan peringkat berdasarkan 8 faktor. Yang pertama, kendala tentang kekuasaan pemerintah. Yang kedua, tidak adanya korupsi. Yang ketiga, pemerintahan terbuka. Yang keempat, fundamental hak. Yang kelima, keamanan dan ketertiban. Yang keenam, penegakan peraturan. Yang ketujuh, peradilan perdata. Dan yang kedelapan, peradilan pidana, yang menjadikan Denmark ini menempati posisi pertama. Sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi, masyarakat telah bermigrasi dari bagian timur dan selatan Eropa ke wilayah utara yang kita kenal sebagai negara Denmark. Dengan kondisi medan yang subur, iklim yang baik, dan juga tanah yang luas, ini membentuk sejarah dan budaya Denmark pada saat itu. Yang dimana kita tahu bahwa dahulu Denmark ini merupakan Viking yang brutal. Tapi sekarang Denmark merupakan sebuah negara dengan masyarakat yang paling damai. Banyak para peneliti di bidang sosial ini menyatakan istilah untuk Denmark yaitu getting to Denmark, yang artinya masyarakat berkembang dan harus bisa mencontoh di negara Denmark.
Negara yang beribu kota Copenhagen ini memiliki bentuk monarki konstitusional. Terdapat peneliti dari Amerika Serikat yang bernama Francis yang menjadikan Denmark ini sebagai tren untuk negara berkembang mengikuti negara Denmark, karena negara Denmark ini memiliki iklim politik dan ekonomi yang adil, demokratis, dan jauh dari angka korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar etika bisnis. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi. Kasus korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang memberikan citra buruk bagi Indonesia di dunia internasional. Saat ini Indonesia berada di dalam peringkat 102 pada Corruption Perception Index tahun 2020 dan peringkat 59 The World Justice Project Rule of Law Index tahun 2020. Negara Denmark merupakan salah satu negara yang terbaik dalam pemberantasan korupsi. Denmark menduduki peringkat 1 pada Corruption Perception Index tahun 2020 dan peringkat 1 The World Justice Project Rule of Law Index tahun 2020. Faktor pendukung rendahnya korupsi di Denmark sebagai berikut. Faktor pertama adalah adanya lembaga ombudsman yang independen, penegakan hukum yang adil, serta tidak diskriminatif. Ombudsman Denmark merupakan lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah dan parlemen. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengkaji setiap aspek pelayanan publik, berperan sebagai pengawas dan whistleblower, serta menginvestigasi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Ombudsman bekerja sama dengan auditor nasional, bekerja sama dalam memberantas korupsi. Faktor kedua adalah transparansi dan keterbukaan di bidang politik. Pada tahun 2009, Parlemen membuat sistem skema keterbukaan untuk meningkatkan transparansi biaya dan kegiatan anggota parlemen. Para anggota parlemen harus mempublikasikan informasi tentang pengeluaran bulanan. Faktor yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Negara Denmark membuka informasi mengenai anggaran pengeluaran negara sehingga publik dapat ikut mengevaluasi pemerintah dalam mengelola anggaran. Faktor selanjutnya adalah kebebasan pers dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka transparansi. Di negara Denmark, informasi tentang pemerintah tersedia secara transparan dan bisa diketahui warga serta pelaku bisnis dengan bantuan teknologi. Transparansi memungkinkan seluruh masyarakat turut mengawasi jalannya pemerintahan. Selanjutnya, gaya hidup politikus dan pejabat pemerintah yang sederhana. Para pejabat di Denmark tidak segan menggunakan sepeda, menuju kantor, dan menggunakan pakaian biasa yang jauh dari kesan mewah. Terkait fleksibilitas tenaga kerja, sistem pasar tenaga kerja di Denmark dikenal dengan sebutan flexicurity, yang merupakan kombinasi dari flexibility atau fleksibilitas dan security atau keamanan. Sisi pertama dari segitiga ini adalah aturan yang memudahkan pengusaha untuk memberhentikan pegawai saat ekonomi turun dan memudahkan merekrut pegawai saat ekonomi tumbuh. Sekitar 25% pekerja sektor swasta Denmark berganti pekerjaan mereka setiap tahun. Di sisi yang kedua adalah jaminan terhadap pengangguran. Pengangguran diberikan santunan pengangguran yang bisa mencapai 90% dari upah buruh minimum yang sudah ditetapkan tinggi. Kemudian, sisi yang ketiga, ada kebijakan pasar tenaga kerja aktif di mana terdapat suatu sistem yang menawarkan bantuan, panduan, pendidikan, serta pekerjaan kepada pengangguran. Dan yang terakhir, ada faktor jaminan sosial dan pelayanan sosial yang baik. Di negara Denmark, sistem perlindungan sosial universal seperti layanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Pendidikan dasar adalah wajib di Denmark dan seluruh pendidikan tinggi juga diatur dan dibiayai oleh pemerintah. Setidaknya kita
bisa mengambil 4 pelajaran penting dari negara Denmark, yaitu yang pertama, kebijakan anti korupsi yang membumi. Denmark selalu menguasai papan atas peringkat IPK dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 1999, Denmark mendapatkan nilai sempurna yakni 100, sebuah nilai yang hanya pernah didapatkan oleh Finlandia 1 tahun kemudian. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, meskipun dengan nilai yang fluktuatif, Denmark secara konsisten juga dinilai efektif untuk mengendalikan korupsi di negaranya. Denmark merupakan negara yang sangat layak dijadikan contoh bagi negara-negara lain, khususnya negara berkembang seperti kita di Indonesia. Denmark tidak memiliki peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang korupsi. The Danish Criminal Court merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang tindakan kriminal, di dalamnya tidak mengenal istilah korupsi, penyuapan, kecurangan, penyalahgunaan, wewenang, pelanggaran peraturan maupun penggelapan. Yang kedua, tata kelola pemerintahan yang kokoh. Sistem pemerintahan yang menonjolkan integritas sangat kental terasa sebagai pondasi utama Denmark dalam melawan korupsi, bukan menonjolkan penggunaan peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan di Denmark dikenal sebagai sistem peradilan yang paling efisien dan adil dalam menangani berbagai kasus. Tidak pernah tercatat sistem peradilan di negara tersebut condong terhadap salah satu pihak. Seluruhnya diperlakukan sama dalam proses peradilan. Sebagai pelaksana pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, unit pelayanan publik terbukti efektif menjalankan tugasnya secara bersih karena didukung oleh prosedur, peraturan, sistem akuntansi yang ringkas dan transparan. Bahkan, unit pelayanan publik di Denmark dikenal sebagai sangat bersahabat bagi sektor bisnis karena mampu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Yang ketiga, konsep transparansi dan keterbukaan. Prinsip keterbukaan yang menjadi salah satu parameter penting bagi masyarakat untuk melihat seberapa bersih pelaku birokrasi di pemerintahan negaranya. Denmark memberikan hak akses terbatas atas informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi pemerintahan. Bersama Norwegia, pada tahun 1970, Public Record Act yang diterbitkan oleh pemerintah Denmark, peraturan ini memberikan hak bagi setiap orang untuk dapat mengakses informasi pemerintah. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikan satu, hak atas informasi dan hak untuk berekspresi. Yang kedua, partisipasi warga dalam demokrasi. Yang ketiga, kontrol publik terhadap administrasi publik. Yang keempat, penyebaran informasi oleh media. Dan yang kelima, kepercayaan pada administrasi publik. Hak atas informasi merupakan komponen penting dari demokrasi yang terbuka dan tercerahkan dengan menghargai partisipasi dari warga secara aktif. Yang keempat, pelayanan prima. Meski kita tahu bahwa perbedaan jumlah penduduk, pendidikan, layanan kesehatan masih begitu besar apabila dibandingkan negara kita yang heterogen, pelayanan prima harusnya dapat diusahakan dalam penerapannya di segala aspek pekerjaan. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bagian yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dapat kita adopsi untuk membebaskan masyarakat dari aksi-aksi pungutan liar dan memudahkan setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan tepat waktu. Denmark, sebuah negara yang mimpi menjadi nyata. Salam bela negara.